Bagus hari ini? Iya. Berarti fondasinya harus kuat nih Bapak Ibu. Penuh harapan tapi insya Allah hati kitanya sudah ya. Penuh harapan ya. Jangan lupa sarapan, jangan banyak harapan. Oke. Nah di dalam jalan koneksi ini, Bapak Ibu tujuannya, jadi Bapak Ibu kan sering kan mungkin lihat saya melakukan konseling dengan anak, atau Bapak Ibu terus Pak, terus di rumah tapi tetap kurang kali bagus. Nah kita coba cari tahu ya, bagaimana coba supaya anak itu terbentuk hatinya akan berubah sikapnya. Jadi Bapak Ibu siap ya? Oke, nanti yang akan kita lakukan itu ada 4 tahapan, ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah di sini nanti aktivitas kita akan simulasi aktif listening, refleksinya diskusi, konsepnya nanti. Diajar jurus, jalin koneksi. Udah berat? Bapak Ibu. Yang bisanya apa? Sampai 3 kali ya, yang menang siapa? Boleh kita baca sulit. Bapak Ibu. Ayo siapa yang menang? Ayo siapa yang menang dan siapa yang menang? Yang menang sebagai orang A, ya karena A ya Pak. Yang kalah tadi B. Nah sekarang yang menang dikasih waktu 2 menit ya untuk menceritakan ke B apapun mau perjalanan kamu selama 1000 atau misalnya A. Tapi yang B berhak untuk tidak mendengarkan. Dicuek dan dicuek. Mulai HP, kalau misalnya kita bercerita terus dari siapa? Ibu? Siapa yang tadi ya Pak? Bercerita? Pesti. Soalnya nggak dilihatin bukannya. Oh, oke. Coba. Tadi saya cerita, Ya. caranya menjelaskan, terus memberi komentar, memberi senyuman, rasanya bagaimana? Rasanya spesial. Menceritakan, jadi kalau kita berbicara, lalu ada yang mendengarkan itu, rasanya rasa spesial, rasa diutamakan. Rasa dipersiapkan ya, betul ya Bapak Ibu ya? Bagus ya? Sudah coba satu jadi kalau saya rusak responsif sekali dari awal saya berbicara sudah mengatakan saya kok nggak saya rasanya walaupun baru 1 kata 2 kata menjadi kalimat walaupun belum diberikan solusi rasanya masalah itu sudah berkurang di diri saya. Kemudian yang kedua itu belum saya merasa nyaman dan ingin cerita lebih banyak lagi kalau tidak ada kebiasaan itu sebelum saya ceritakan ya terima kasih dari berikan solusi saya sudah merasa lebih ringan ya terima kasih. Biasanya itu Bapak ya, jadi meskipun kita belum bercerita aja, ketika kita di awal sudah berikan pikirannya kepada teman kita yang curhat, diyakin gitu ya, pembahasan kan lebih enak gitu ya. Intinya sih Bapak Ibu kalau saya sendiri gitu ya, seorang itu ketika bercerita itu bukan hanya minta solusi tapi betul tadi dengarkan gitu ya. Coba saya tadi ulangi Bapak dari pertanyaannya. Gitu respon saya sangat luar biasa. Jadi saya pun nanti sangat bercerita. Ini Bapak Ibu, kita punya rumus, namanya rumus apa? Dengar jam. Oke, rumus mendengar aktif, dengar jam. Yang pertama dari apa Bapak Ibu? Boleh dibaca sama-sama? Yes. Oke. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Nah, bisa Bapak Ibu ketika misalnya siswa kita atau teman kita ingin misalnya kita untuk curhat, boleh diri kita harus ada di situ. Jangan sampai sini kita di sini tapi kita kemana gitu, kita cucian belum garing, cari masak gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya anak belum dijemput dan sebagainya gitu ya. Jadi otomatis kita pakai rumus dengan jam. Pertama dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi kita fisik kita harus ada ya. Bapak Ibu ya. Siapa ya Bapak Ibu? Nah, begitu dengan sekarang Bapak Ibu fisiknya ada di sini. Ada. Fisiknya ada jiwanya di sini. Ada. Tapi kita kemana gitu. Oke, sekarang yang kedua itu apa Bapak Ibu? Ekspresikan ekspresi yang diperlihatkan. Jadi tadi kalau juga merasa dipersiapkan, istilahnya tersenyum gitu ya, dengan anggukan, dengan misalnya pria, dan itu termasuk dalam ekspresi Bapak Ibu ya. Jadi beda kalau misalnya anak ya, kamu sih curhat sebenarnya aku ibunya nih, karena pasti ada rasanya gimana. Kamu ini ya tersenyum itu, misalnya lagi itu juga itu termasuk dalam ekspresi diperlihatkan. Lalu yang ketiganya apa Bapak Ibu? Nyatakan posisi. Nah, biasanya bagusnya tadi posisi kita harus berdampingan dengan siswa. Kalau misalnya mau menghadapi siswa, jangan mikirnya siswa di mana, kita di mana gitu ya, harus saling berhadapan. Lalu O-nya apa? O-nya open posture. Open posture itu mempertahankan posisi tubuh yang terbuka. Jadi kalau misalnya di dalam BK itu kelihatan Bapak Ibu ketika misalnya lihat tangan kita tutup kayak gini, atau kita agak belakang berarti itu otomatis kita belum siap. Atau anak-anak juga begitu, kalau misalnya anak agak nyender ke belakang, terus misalnya dia tertutup, itu biasanya mereka belum siap gitu. Tapi kalau misalnya mereka kan siap, misalnya, nah tarik nafas dulu, sampai naik dulu, kita boleh bercerita gitu ya. Jadi disiapkan dulu anaknya.
Lalu yang apa Bapak Ibu? Bahwa guru sedang mendengarkan dengan aktif dan ingin memahami lebih dalam. Jadi boleh Bapak Ibu ya lebih condong ke muridnya gitu. Jadi supaya kadang kan kita terganggu ya kita kedengeran atau gimana. Jadi kalau misalnya murid kita Bapak Ibu ya kita 1000 siswa ini mungkin apa ya? Kadang anak siswa kita yang aromanya kurang kontak atau menunjukkan bahwa guru sedang mendengarkan dan menghargai murid. Jadi tatapan mata kita harus tertuju gitu ya, jangan kita kemana. Atau misalnya kita Bapak Ibu kalau misalnya anak curhat, Bapak Ibunya masih meriksa tugas atau gimana, kalau bisa dikerjakan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil melihat dulu, menatap anaknya, melihat mata kitanya, jadi supaya kita tahu nih perasaan mereka itu seperti apa. Ya. Lalu setiap kondisi pasti nggak selalu ya. Kita kondisi misalnya lagi banyak masalah, lagi capek gitu ya. Tapi kita itu dituntut untuk selalu tersenyum atau ada untuk mereka, benar nggak? Nah, jadi kan kita misalnya ada masalah ya, misalnya sama suami atau misalnya dalam kerjaan kita ada nggak mungkin kan misalnya kebawa emosi, marah-marah dan sebagainya. Jadi itu adalah satu tantangan buat diri kita sendiri untuk tetap tampil profesional. Betul ya? Dari definisi dan Definisi mendorong jawaban dan refleksi. Bentuknya apresiasi secara waktu. Kekurangan membuat konseling bingung dan waktu lebih lama. Bentuknya membatasi dan bernuansa introversi. Penggunaan ideal untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Bentuknya untuk memklarifikasi fakta. Respon yang diharapkan. Jawaban antara naratif dan eksploratif. Jawaban yang bentuknya jawaban singkat dan tegas atau pertanyaan pasti ada pasti ya. Mau tentang itu Bapak Ibu? Nah, diusahakan Bapak Ibu dengan pertanyaan terbuka supaya anak lebih mengeksplorasi dan kita bisa mengidentifikasikan hal yang ada di dalam diri kita hanya saja. Kamu nggak ya? Jadi kita harus tanya dulu, kamu sekarang merasakan apa? Apa yang kamu rasakan setelah ini? Jadi kita lebih supaya lebih terbuka. Jadi jangan hanya ya tidak. Kamu apa ya? Kamu yang luar ya? Coba apa yang membuat kamu bahagia? Harusnya apa yang menjadi kamu yang diinginkan kamu hari ini? Nah, jadi lebih luas ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi tidak semuanya pertanyaan itu harus terbuka. Tapi kita juga harus ada beberapa hal yang dipertanyakan tertutup yang bisa. Nah, sekarang ini kita langsung kita lihat dulu di Bapak Ibu. Pasti pernah lihat Bapak Ibu kalau yang ini ya, yang guru penggerak. Simak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai seorang coach dan gestur yang dia tampilkan. Iya sih Bu. Hari ini kita ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kamu gak apa-apa? Iya Bu. Akhir-akhir ini diperhatikan kamu pengen berganti semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk bicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih sudah bisa dibantu. Jadi apa yang bisa dibantu dan apa yang ingin kamu capai dari sesi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau Identifikasi kesalahan apa, lalu apa yang akan enggak atau ingin mereka tahu, yang akan mereka jalan seperti apa gitu. Nah, di sini kita lanjut ke koneksi sebelum koneksi. Jadi Bapak Ibu pernah melihat murid kita di kelas tidur? Atau misalnya lebih baik gitu? Biasanya kalau Bapak Ibu gimana? Langsung gimana? Kalau seringnya betul, lagi apa? Terus lagi? Dilihat, terus lagi di bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidur gimana? Oke, kita lihat ini ada satu kasus saat diskusi, lalu menyeletuk dan memotong pembicaraan. Nah, di sini bahasa boleh kamu ngantuk, boleh kalau di luar, saya boleh juga kan bisa bantu ibu, saya udah cerita, suami saya bantu ibu, ya saya seperti itu, jadi mereka perhatian lebih kalau dibaca ya, bahwa dia ada, jadi biasanya anak kita mencari perhatian, jadi oh kita ada nih, jadi coba dibaca seperti itu ya. Nah ini juga bagaimana responnya, tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan, jadi kalau sampai saya bagaimana terlalu berlebihan ya, terus yang kedua alihkan dengan melibatkan, tiga buat kesepakatan atau deal yang keempat sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain, dan yang terakhir memberi kesempatan dengan pembatasan. Jadi Bapak Ibu mungkin kita susah ya ketika harus melakukan semua akan begitu, tapi minimal kita sedikit bisa memfasilitasi dengan apa, bisa Bapak Ibu setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi yakinkan kepada anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya dirinya sendiri yang melakukan kesalahan, dan dia juga harus merasa depan. Dan depannya harus depan. Jangan jelas. Tanya dulu perasaannya. Perasaan gimana kamu? Mau ikut gak gitu? Ayo. Terus fisiknya gimana? Oh saya mah lagi saya gak sehat misalnya gitu kata fisiknya. Atau nggak jadi berarti. ya, jadi gimana? Ya, intinya berarti harus semuanya ya, berapa coba? Harus apa? Ya, sinergi atau berkolaborasi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebenarnya mau
tiga orang boleh bergantian. Siapa yang mau menjadi siswanya, siapa yang menjadi guru gurunya, yang satu lagi sebagai observer. Aku ada bilang ya, lalu siapa ikut deh. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan tadi kalian. Nah kasusnya, boleh Bapak Ibu pilih di sini. Yang pertama, siswa yang mudah terdistraksi, atau yang kedua banyak ngobrol saat belajar. Misalnya ini Dewi itu siswa yang banyak ngobrol. Nah sekarang boleh pilih Bapak Ibu ya. Terus siswa yang suka mengganggu, siswa pemberontak dan tidak mau mengerjakan. Bapak Ibu ada pilih lagi ya. Siapa yang mau jadi guru? Ya, boleh bergantian. Siapa yang mau jadi guru dulu? Siapa yang mau jadi siswanya? Dan siapa yang observer? Boleh bergantian. Words itu yaitu keinginan. Jadi anak ditanyakan keinginan kamu seperti apa. Lalu ada doing, tindakan yang akan dilakukan, evaluasi perilaku individu dan kesadaran secara 3R. Terus ada planning, perencanaan. Jadi ketika anak ditanya keinginannya apa, terus yang dilakukannya apa, lalu apakah perlakuannya itu apakah baik atau misalnya kurang baik, dievaluasi lalu direncanakan atau dilakukan. Sebenarnya ini ada contohnya Bapak Ibu, mau diputar atau gimana? Contoh. Boleh ya, tapi agak dicepatkan. Tadi kami bergerak, kalau kita sebagai observer, saya adalah guru, saya juga jadi murid, belajar juga dirinya. Masalah yang kami temukan adalah karena banyak kesulitan dalam belajar itu dan ngobrol. Salah satunya mungkin dari diri saya sendiri atau saya kalau dari teman. Solusi itu mana sih? Mencari solusi loh. Sebenarnya pasti gitu. Tapi banyak sekali ya. Saya merasa keterlaluan ya. Ada eksklusif. Dari observasi gimana guru dan gurunya sudah sesuai misalnya identifikasi masalah, terus tindakannya bagaimana, pertanyaannya bagaimana sudah. Tadi berdasarkan keluhan dari siswa dan murid dan juga saya harus dari guru sesuai karena anak yang fokus ketika belajar kemudian yang menghindari dan bahkan oleh yang menghindari solusi dan juga pengaruh dari siswa yang lain sama juga tadi kita solusi butuh fokus dalam belajar dengan terus harus mengingatkan guru kemudian juga harus ketika anak berisik mungkin dikasih kebiasaan biar dia benar dan guru yang harus dan bisa solusi yang baik. Boleh. Senyuman manis. Lurus kelima gitu ya. Ini di belakang.